pembicara yang tentu saja sangat kompeten di bidangnya, yaitu di bidang occupational medicine, yaitu Dr. Astrid Sulistomo, Master of Public Health dan spesialis okupasi. Dari gelarnya saja, kita tentu saja sudah sangat mengerti bahwa beliau adalah seorang pakar di bidang kedokteran kerja, spesialis okupasi, dan saat ini beliau adalah Primary Care Director di Rumah Sakit UI, Universitas Indonesia Academic Hospital. Beliau juga adalah mantan Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Dokter Okupasi Indonesia atau Perdoki. Dan sesi Nutri Expert bahwa ada dokter-dokter yang positif atau tenaga kesehatan, seperti yang terakhir mungkin di RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Bogor, yang sampai menutup pelayanannya karena ada 51 tenaga kesehatannya teridentifikasi positif. Ya, jadi ini yang merupakan permasalahan bahwa kita tetap harus memberikan pelayanan, tetapi ya bagaimana caranya supaya kita tidak tertular. Pada umumnya kita selalu langsung beranggap ya sudah pakai alat pelindung diri, ya. Tapi itu bukan satu-satunya atau bahkan tidak boleh hanya itu yang menjadi andalan kita. Nah, lanjut, kita harus menyadari cara penularannya. Sampai sekarang masih dikatakan bahwa ini akibat droplet, meskipun pada tindakan-tindakan medis tertentu terjadilah aerosol, ya, sehingga penularan menjadi airborne. Tapi pada umumnya adalah droplet. Dan droplet itu bisa langsung dari orang yang mungkin bersin atau berbicara di depan kita, dan tidak langsung, yaitu percikan dari orang yang sakit itu jatuh ke suatu permukaan dan kita mungkin memegang dan kemudian menyentuh wajah kita. Jadi ini yang membahayakan adalah adanya penularan dua macam ini. Lanjut, itu tidak selalu kelihatan adanya gejala. Ya, kalau kita tahu adanya gejala mungkin lebih mudah kita untuk menjaga diri. Tetapi ini ada klasifikasi 4, yaitu orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan atau ODP, dan pasien dalam pengawasan, serta pasien yang confirm. Lanjut, yang sangat membahayakan karena dia bisa menjadi carrier dan menularkan, yaitu orang tanpa gejala. Jadi tidak ada gejala sama sekali, tetapi dia tertular dari orang yang konfirmasi COVID. Dan adalah kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID, dan pada pemeriksaan sering sekali positif COVID. Tapi kadang-kadang kalau rapid test mungkin juga masih negatif, yaitu ada kontak atau berada 1 meter di dalam satu ruangan dengan kasus yang PDP positif. Pada umumnya petugas kesehatan yang paling sering, karena orang sakit biasanya ke rumah sakit atau ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Lanjut, juga nggak perlu ya ada gejala, tapi pada foto toraks belum ditemukan adanya gambaran pneumonia. Lanjut, PDP yang biasanya sudah jelas kita ketahui bahwa ini kemungkinan adalah pasien COVID, tentu, tapi biasanya belum ada hasil tesnya atau hasil tesnya masih negatif. Lanjut, UI itu kita suka mengadakan screening, ada yang mengantar, pasiennya nggak apa-apa, tapi pengantarnya ternyata positif. Ya, jadi ini, dan pada dokter anak kita lihat selalu ada pengantarnya, jadi mesti hati-hati juga terhadap pengantarnya. Baik, lanjut, ketahui apa sih risiko pekerjaan, ya. Kami melakukan identifikasi dulu bahaya potensial. Nah, dalam hal ini maaf contohnya dokter spesialis anak, dan kita bagi dalam 5 jenis occupational hazard, ya. Occupational hazard adalah suatu bahaya yang berada di tempat kerja yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan, ya. Misalnya fisik itu adalah misalnya suhu dingin, ya. Kalau memang sering sekali banyak rumah sakit yang suhunya sangat dingin, ya. Mungkin radiasi komputer karena sekarang semuanya paperless, ya. Penerangan mungkin yang kurang, ya, atau sehingga menyebabkan mata kita lelah ataupun penerangannya lebih, ya. Bahan kimia pada umumnya antiseptik, ya, debu atau uap obat. Nah, biologi ini yang saat ini kita bicarakan, Anda bisa terpajan oleh segala macam patogen, baik berupa virus, bakteri, jamur, dan sebagainya. Kemudian dari segi ergonomi, dia sering sekali pada waktu memeriksa, apalagi bayi dan sebagainya, tentu Anda membungkuk, ya, ada posisi janggal, mungkin juga ada gerakan repetitif,
ya banyak sekali melakukan gerakan yang sama, mungkin kerja shift, jam kerja yang panjang, ya. Dan secara psikologis, ya kadang-kadang ya tekanan dari orang tua pasien, ya banyak sekali yang berharap banyak pada Anda sehingga itu merupakan tekanan pada Anda. Dan Anda sendiri tentu menghadapi anak sakit atau kematian tentu akan mengalami stres juga. Dan stres kemungkinan tertular yang saat ini mungkin sangat menonjol, dan di beberapa tempat merasa bahwa ya mungkin penghajian atau apa dari rumah sakit itu tidak sesuai. Ini selalu mengatakan bahwa yang pertama adalah mengeliminasi bahaya potensial itu, atau dalam hal ini adalah virus. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yaitu pertama adalah tentu dengan kegiatan cuci tangan, desinfeksi, dan sebagainya. Ya. Nah, yang kedua adalah kalau bisa substitusi, ya, tapi ini kalau biasanya di tempat kerja ya, kita memakai bahan kimia berbahaya, kita tukar dengan yang kurang berbahaya ya, kalau virus kita nggak bisa ganti ya. Nah, kemudian rekayasa engineering. Jadi apa sih yang bisa dilakukan secara teknis untuk mungkin ada barrier antara virus dengan petugas kesehatan. Nanti kita bahas lebih banyak. Atau kontrol administratif, ya, ada ya membuat SOP, membuat misalnya mengatur jam kerja, mengatur shift kerja supaya tidak terlalu panjang, ya. Dan yang terakhir adalah alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri di kami itu kita anggap sebagai sesuatu yang perlu ditambahkan, tapi setelah ada rekayasa-rekayasa yang lain. Lanjut. Standar dengan pemikiran bahwa setiap pasien berpotensi untuk menularkan, ya, sehingga kelihatan sakit atau tidak sakit kita harus melakukan kewaspadaan standar ini. Ya, ini dengan memutus siklus transmisi penyakit melalui pembatas fisik, mekanik atau kimiawi. Lanjut. Harus selalu kita jaga kalau bisa dengan air dan sabun, dan kalau terpaksa baru menggunakan hand sanitizer, ya, karena kita tahu bahwa hand sanitizer tidak bisa dipakai terus-menerus, ya, ada batas waktunya, biasanya 5 kali, atau kalau sudah kelihatan kotor kita tetap harus pakai air mengalir. Lanjut. Sarung tangan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan pemeriksaan pasien pada saat ini memang dianjurkan menggunakan sarung tangan yang memang tidak harus steril, karena itu adalah untuk melindungi kita. Dan ya sekarang sudah ada yang dari latex, nitril, atau vinil. Tapi harus diperhatikan jangan dengan memakai sarung tangan seharian kita malah menularkan dari satu pasien ke pasien yang lain. Jadi harus memperhatikan juga keselamatan dari pasien kita. Lanjut. Jadi pakai masker bedah, ya, kalau memang penularan hanya droplet, dan sebetulnya lebih efektif digunakan oleh yang sakit, tapi karena kita tidak tahu siapa yang sakit atau tidak, maka digunakan juga oleh yang lain. 5, ya, memang kalau ini kita sebut sebagai respirator pemurni udara, karena dia menyaring udara dari partikel-partikel yang bisa masuk atau saat bernafas ataupun keluar, ya. Karena dan ini sebagian besar patogen, atau boleh dikatakan 95% patogen itu bisa disaring oleh respirator ini. Cuman memang harus dipakai dengan betul agar tidak terjadi kebocoran, ya. Jadi kalau yang menggunakan ini harus benar-benar fit, ya. Dan pada umumnya kita tidak mudah untuk bernafas, tidak bisa tahan lama menggunakan ini. Jadi kalau saya lihat sekarang banyak yang menggunakan N95 seharian, ya, ada kemungkinan bahwa itu tidak fit betul, berarti ada kebocoran. Sebab kalau benar-benar fit, kita biasanya tidak tahan lama, paling lama antara setengah jam, 1 jam, kita sudah merasa tidak bisa bernafas. Lanjut. Itu pada umumnya untuk menghalangi adanya cipratan yang ke mata, ya, ataupun ke wajah kita. Lanjut. Ya, ini juga pada umumnya juga untuk melindungi tubuh kita untuk terjadinya, mengurangi terjadinya cipratan dari droplet-droplet tersebut. Lanjut. Apron juga, yaitu juga untuk meningkatkan perlindungan. Jadi bisa pakai gaun, kemudian pakai apron atau apron saja. Lanjut. Infeksi bagi dokter praktek pada umumnya dan khususnya mungkin pada dokter praktek anak. Lanjut. Ruang pelayanan kita, ya. Jadi ruang praktek maupun ruang tunggu, ya, hanya disediakan saat ini perlengkapan yang diperlukan dan mudah dibersihkan. Jadi kalau di tempat praktek dokter anak mungkin ada mainan, ada majalah, ada buku, mungkin ini disimpan terlebih dahulu. Ya, kita nggak perlu untuk kenyamanan pasien kita menyediakan itu, karena itu susah sekali nanti dibersihkan dan kita juga nggak tahu mana yang terkontaminasi atau tidak. Jadi benar-benar
ruang tunggu itu hanya berisi bahan-bahan yang kita perlu dan yang mudah dibersihkan. Kemudian buat jarak antara kursi tunggu itu lebih dari 1,5 meter. Sediakan hand sanitizer dan tisu serta tempat sampahnya, jadi supaya orang mungkin tidak kemana-mana membuangnya. Dan tanda-tanda peringatan untuk etika batuk, jaga jarak, atau untuk penggunaan masker bagi pasien yang memang ada tanda-tanda flu, ya. Dan melakukan desinfeksi semua permukaan sebelum dan sesudah praktek. Tergantung kalau prakteknya jamnya panjang, bisa saja di tengah-tengah pun perlu dilakukan desinfeksi. Dan atur aliran udara agar tidak ke arah petugas kesehatan. Lanjut, kita sebut sebagai pengendalian administratif, kita harus mengatur ulang sekarang proses pelayanan. Ya. Yang pertama, lakukan pembatasan jumlah pasien, ya, atau jumlah jam praktek. Jadi mungkin perlu diberitahu pada pasien bahwa Anda sekarang membatasi, karena dengan membatasi tentu akan mengurangi kemungkinan untuk tertular, ya, dan juga menghindari kelelahan, ya, pada dokter atau petugas medis, ya. Beri pengumuman saat ini agar semua pasien menggunakan masker, jadi tidak hanya yang flu saja, tapi semua harus menggunakan masker. Kemudian pengantar pasien, yang memang kalau diperlukan, ya pada anak biasanya perlu, hanya dibatasi 1 orang, jadi kita membatasi juga jumlah orang yang datang. Kemudian pasien kalau bisa datang dengan perjanjian, sehingga bisa diatur, ya, setiap jam itu berapa pasien yang datang dalam 1 saat. Kemudian lakukan triase untuk pasien dan pengantar, tanyakan adanya keluhan-keluhan demam atau batuk dan sesak nafas. Dan kalau bisa sih pasien yang ada tanda-tanda tersebut, tempat tunggunya dipisahkan, ya. Dan kalau memungkinkan saat ini juga sudah dimulai oleh beberapa dokter, beberapa konsultasi mungkin bisa diberikan melalui online dan telepon. Dan gejala infeksi pernafasan bisa ditempatkan di ruang tunggu khusus, ya, dan diupayakan kalau memang perlu dirujuk, yaitu dilakukan rujukan secepatnya agar tidak lama kontak dengan pasien lain, ya. Pada saat melakukan anamnesis, ya, pasien dan dokter berjarak minimal 1 meter. Sebaiknya juga ada semacam yang dipasang barrier, ya. Lakukan anamnesis selengkap mungkin, sehingga mungkin bisa mengurangi waktu untuk pemeriksaan fisik. Pelayanannya sekarang adalah dokternya atau petugas kesehatan. Sekarang tidak dianjurkan dokter menggunakan snelly atau jas dokter, tapi justru menggunakan baju kerja khusus dengan lengan pendek atau setengah lengan. Itu maksudnya untuk memudahkan cuci tangan sampai ke lengan bawah. Dan juga pakaian itu khusus untuk di tempat praktek, tidak dibawa pulang. Ya, dan dalam hal ini dokter petugas kesehatan kalau di tempat praktek biasa cukup memakai masker bedah saat memeriksa pasien. Bisa ditambahkan dengan barrier lain, goggles atau face shield sama apron kalau memang mungkin anaknya ada muntah dan sebagainya untuk mencegah cipratan ke muka dan badan. Jika melakukan pemeriksaan fisik harus memakai sarung tangan, saat ini dianjurkan, ya, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Lanjut. Ada tindakan membuka mulut pasien, maka petugas medis wajib menggunakan masker 95 karena memang bisa menghasilkan aerosol, dan memakai gaun dan sepatu atau sandal khusus. Ya, ini juga cuci tangan dan membawa baju ganti berarti dan mengganti baju sebelum pulang ke rumah. Lanjut, daya tahan tubuh kita sendiri dengan cukup istirahat, cukup tidur, nutrisi yang baik, olahraga teratur, relaksasi, mengurangi stres. Ya, apalagi kalau termasuk high risk, ya mungkin yang high risk tidak direkomendasikan untuk praktek sementara ini. Lanjut, jadi mungkin dokter anak yang merawat pasien di rumah sakit, nah itu tentu sudah ada standar sesuai PPI di rumah sakit dan tidak saya sempat bicarakan di sini, tapi yang pasti penggunaan ada pelatihan penggunaan dan pelepasan APD, karena ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa penularan dengan virus ini paling banyak terjadi pada waktu melepas alat pelindung diri. Jadi tidak hati-hati sehingga terkontaminasi pada waktu melepas, dan itu perlu ada pelatihan khusus. Lanjut, berisiko tinggi untuk tertular COVID. Dr. Ifrah Ayuna Siregar. Pertanyaannya adalah kebetulan di daerah beliau ada seorang ibu PDP, swabnya negatif, tapi punya anak usia 6 bulan. Dr. Astrid ditetapkan sebagai OTG sebelum swabnya keluar. Nah, begitu swabnya keluar dan hasil negatif,
anaknya masih tetap OTG, belum ada gejala, dan apakah perlu pemantauan atau apakah sudah bisa dikatakan aman untuk kalau misalnya akan konsul lagi ke dokter anaknya, gimana dok? Ya, baiklah. Ini mungkin mengenai PDP ini negatif, ya. Ini apakah juga hasil dari swab 1 kali atau sudah 2 kali, jadi maksudnya sudah pasti negatif, ya, atau masih dalam pemantauan juga, ya. Tapi kalau udah pasti negatif, ya, berarti memang dia tadinya masuk ke golongan OTG, tapi kalau sudah lewat masa 14 hari itu kan berarti juga sudah aman, apalagi PDP-nya negatif, ya kan? Kecuali kalau PDP-nya masih menunggu juga apakah ada hasil swab selanjutnya yang bisa saja akan berubah dari positif menjadi negatif. Jadi tetap biasanya ditunggu 14 hari, kalau memang terus nggak ada bergejala dan kontaknya negatif, ya maka termasuk bukan. Ya, tadi kan syaratnya harus ada kontak dengan orang yang kemudian dinyatakan positif. Iya, di MKK ini dok. Dari Dr. Nur Mentari Sofyan Putri, untuk kasus ODP, berdasarkan gambar sifat penularannya, durasinya bisa sampai 21 hari, kalau tidak, ya, betul. Sedangkan pemeriksaan swab test dan rapid test saat ini tidak mudah, karena prioritas tes dilakukan hanya untuk PDP. Tapi untuk ODP yang tidak dilakukan rapid test dan swab test karena alat periksanya tidak available, apakah sebaiknya tetap isolasi mandiri hingga 21 hari? Kemungkinan mungkin kalau saya bisa expand pertanyaan biar semakin relevan untuk topik kita hari ini, dengan dokter yang sudah juga sempat kontak dengan pasien seperti ini, bagaimana dok? Oke, jadi kalau orang berstatus ODP sekarang kan adalah orang yang memang ada gejala, ya, cuma tidak ada gejala pneumonia, ya, dan udah ada riwayat kontak, ya. Jadi memang karena gejalanya mulai kapan itu kan pada saat dia sakit itu, kapan dia mulai tertular kita kan tidak tahu, ya, makanya jadi menjadi 21 hari. Nah, mengenai rapid test, ya, rapid test itu memang karena dia kan untuk meneliti apakah sudah adanya antibodi atau tidak, ya, dan pembentukan antibodi itu kan memerlukan waktu. Jadi biasanya sih mungkin pada saat rapid test yang pertama ODP-nya dibilang negatif, ya. Nah, bisa saja kemudian 7 hari kemudian diperiksa lagi bisa berubah positif atau tetap negatif. Nah, mengenai rapid test ini memang kurang sekali ya tersedia. Harusnya memang orang yang kontak dengan pasien COVID itu harus dilakukan rapid test. Tapi karena keterbatasan, banyak juga yang sekarang langsung dilakukan swab. Tapi swab itu juga tersedia sedikit dan hasilnya terjadinya cukup lama, ya. Kami sekarang di rumah sakit juga sudah meneliti sendiri, itu pun ya biasanya sih 1 hari sudah selesai, tapi karena banyaknya pasien yang memeriksakan diri, akhirnya secara mengurus administrasinya akhirnya juga jadi tertunda, ya, untuk hasilnya. Jadi ya selama negatif ya kita memang tetap mengatakan ODP. Nanti kan selain itu kan gejalanya juga kita pantau. Kalau memberat dan kemudian timbul gejala pneumonia, maka dia berubah menjadi PDP. Terima kasih Dr. Astrid.